Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Nurmara Pratama dengan NIM 24030101440. Perkenalkan, nama saya Kasopa Nurul Mukmin dengan NIM 24030101151. Dan di sini kebetulan teman saya tidak bisa ikut presentasi dikarenakan sedang sakit, yang bernama Akdam Jamil Ar-Rahman dengan NIM 24030101141. Di sini akan membahas atau mempresentasikan dengan judul proyek perancangan sistem pemesanan menu pada warung nasi menggunakan metode waterfall. Dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak, latar belakang dan permasalahan, identifikasi masalah. 1. Proses pemesanan menu di warung nasi Ibu Sri masih dilakukan secara normal dengan menggunakan metode kertas, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan data pemesanan, serta keterlambatan dalam menyampaikan informasi pesanan ke bagian terkait. 2. Data tidak teridentifikasi sulit, rekap menjual stok menu tanpa sistem otomatis. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu A. Membuat sistem informasi pemesanan menu makanan dan minuman yang mudah pelangganan untuk pemilihan menu. B. Membuat aplikasi pemesanan dan penjual yang dapat menampilkan metode pembayaran yang digunakan oleh pelanggan. C. Membuat sistem aplikasi pemesanan dan penjualan yang dapat mengelola transaksi menjual ke lapangan. Di sini juga ada batasan masalahnya. Penelitian ini dibatasi pada perancangan sistem pemesanan menu yang diterapkan pada sebuah warung nasi sebagai objek penelitian. Sistem yang dirancang hanya mencakup proses pemesanan menu oleh pelanggan, pengolahan data menu, pencatatan pesanan, serta penyajian informasi pesanan kepada pihak warung. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall, yang meliputi tahap analisis, kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan secara berurutan. Penelitian ini tidak membahas aspek pembayaran elektronik, manajemen keuangan, pengolahan stok bahan baku secara rinci, maupun integrasi sistem dengan layanan pihak ketiga. Selain itu, pengujian sistem dibatasi pada pengujian fungsional untuk memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, tanpa membahas pengujian keamanan, performa, dan skalabilitas sistem secara mendalam. Sistem yang dirancang bersifat lokal dan ditujukan untuk mendukung operasional pemesanan menu di lingkungan warung nasi yang menjadi studi kasus penelitian. Tujuan sistem dan manfaat. Tujuan pustaka. 1. Proses pemesanan menu masih dilakukan secara manual. Kemajuan teknologi yang sangat pesat sekarang memungkinkan kita untuk melakukan segala hal dengan mudah, termasuk dalam hal makanan. Karena kecanggihan akan sistem sekarang ini, kita dengan mudah memilih makanan, mencari hal yang kita butuh dapat dengan mudah. Pembangunan sistem pemesanan antar makanan bersifat web bertujuan agar pengguna bisa melakukan pemesanan kapan dan di mana saja tanpa harus datang ke tempat makanannya. Hal ini memudahkan bagi para pekerja yang sedikit memiliki waktu luang karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Melalui sistem ini dapat memudahkan setiap orang yang sedikit memiliki waktu luang. Di warung nasi Ibu Sri terletak di Tasikmalaya, sebuah kota yang terletak di Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa di warung nasi Ibu Sri, open, telepon, dan chat dalam proses pemesanan makanan. Dengan teknologi yang sudah berada pada era dan bahkan sekarang, para generasi sedang mempersiapkan diri menghadapi era. Di warung Ibu Sri perlu adanya teknologi yang lebih canggih untuk mempermudah para pelanggan serta pelayanan pada warung nasi di Tasikmalaya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ningki N.E. di tahun 2023 yakni membuat sistem penjualan produk tradisional. Penelitian ini
mengimplementasikan aplikasi penjualan produk tradisional berbasis website dengan metode waterfall. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan membeli produk tradisional secara online, serta fitur tambahan seperti login, keranjang belanja, dan metode pembayaran. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam memfasilitasi penjualan produk tradisional melalui platform digital, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan pemahaman tentang penerapan metode waterfall dalam pengembangan aplikasi web. Penelitian yang dilakukan oleh Rapianta, Alam and Candy 2023. Penelitian ini merancang sebuah aplikasi web untuk pemesanan makanan, bertujuan mengurangi antrian panjang di restoran saat ramai. Data dikumpulkan melalui observasi, studi pusat pustaka, dan wawancara. Metode pengembangan yang dilakukan adalah SDLC, model air terjun, dengan tahapan analisis, sains, dan ujian menggunakan black box testing. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pelanggan memesan makanan dan mengelola transaksi tanpa antri, serta memberi kemudahan bagi admin untuk mengelola menu dan pesanan. Melakukan perancangan dan implementasi aplikasi mobile untuk pemesanan makanan online di rumah makan Ibu Sri. Dengan menggunakan metode pengembangan sistem waterfall, penelitian ini melibatkan tahapan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Aplikasi ini dirancang untuk memperluas jangkauan pelanggan dan memudahkan manajemen bisnis bagi di warung nasi Ibu Sri. Dengan fokus pada pengembangan antarmuka, pengguna yang ramah, dan implementasi teknologi yang lebih canggih dalam layanan kuliner. Analisis kebutuhan dan fitur sistem di website kami terbagi menjadi dua, yaitu ada admin dan pembeli. Contoh fitur utamanya ada login. Login bisa digunakan oleh admin dan tidak bisa digunakan oleh pembeli. Dan di sini juga saya atau rekan-rekan saya merekap data pembeli disimpan di database. Saya di sini dicontohkan sebagai pembeli. Di sini pembeli harus melengkapi data, nama dan nomor meja. Contoh. Di sini contoh nama saya Kakak. Dan di sini juga ada nomor meja. Contoh nomor meja saya nomor meja 3. Dan langsung di sini ada menu makanan. Ada menu makanan, terus ada minuman dan cemilan. Saya di sini akan menjadi contoh pembeli. Pertama-tama pilih yang mau kita pesan. Contoh di sini ada mie bakso. Terus di sini saya mau mesen minuman es jeruk. Langsung, dan kalau sudah langsung tinggal konfirmasi pesanan. Nah, di sini konfirmasi pesanan ada id pemesan, terus nama pelanggan, nomor meja, terus tanggal pemesanan. Di sini juga ada status di sini menunggu. Jadi menunggu pesanan yang belum datang. Di sini saya memesan mie bakso dan es jeruk dengan total harga 30.000. Di sini saya akan menjelaskan di website kami sebagai admin. Yang pertama di sini isi dulu username-nya dan password-nya. Lalu sudah terbuka di websitenya, saya jelaskan. Di sini ada total pesanan dengan tersebut ada 6, dalam proses ada 1, dan selesai ada 1. Dan di sini juga ada daftar pesanan, semua status, semua menunggu, semua status ya.
semua statusnya gini. Lalu kita cek di menunggu. Apabila kita belum memproses pesanan dan di status di sini di web admin atau di web kami, saya sebagai admin, di sini statusnya menunggu. Dan kita cek di proses. Kalau di proses ini, apabila pesanan sedang diproses dan belum diantarkan ke pembeli, status ini maka proses. Dan apabila pesanan sudah sampai pembeli atau diantarkan, tinggal dicek di selesai, maka di status ini maka akan selesai. Dan kembali lagi ke semua status menunggu. Apabila kita, contohnya pesanan nama pelanggan kakak, nomor meja 3 dan tanggal sekian, total harga, status menunggu. Apabila pesanan sudah diantarkan ke pembeli maka kita proses. Oke. Lalu kalau misalnya sudah terantarkan, sudah menyelesaikan payment, tinggal kita selesai. Lalu oke. Dan di sini juga akan otomatis status selesai. Dan di sini juga di website kami itu ada opsi riwayat pesanan. Ada jika pembeli yang sudah membeli di warung nasi tersebut atau warung nasi saya, nah kan ada riwayatnya tertentu, tidak bakal hilang. Kembali lagi. Dan di sini juga ada opsi arsipkan pesanan selesai. Saya oke. Kalau apabila dipijit arsipkan pesanan maka di sini akan 0. Dan apa ya? Cukup. Dan di sini tinggal logout lah. Lalu di website kami dibuat oleh 3 bahasa, yaitu yang pertama JavaScript, PHP, dan CSS. 3 bahasa tersebut akan dijelaskan oleh teman saya atau rekan saya sendiri. Di sini JavaScript, bahasa pemrograman untuk membuat website interaktif, misal tombol animasi, validasi form, bisa berjalan di browser dan server. PHP, bahasa pemrograman Blackhead untuk mengelola data di server seperti login, database, dan proses formulir website. Dan yang terakhir ada CSS, bukan bahasa pemrograman tapi bahasa desain untuk mengatur tampilan website, warna, font, layout, dan animasi. Mungkin segitu yang bisa kami sampaikan atau saya sendiri pribadi dengan teman saya kakak. Mohon maaf apabila presentasi atau proyek kami kurang bagus atau kurang jelas, mohon dimaklumi karena penuh perjuangan ya kak. Betul? Bukan Nabi Boy. Ya pokoknya mah terima kasih atas yang saya jelaskan, dan terima kasih juga kepada kakak yang sudah menjelaskan juga ya kak. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.